Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan materi mengenai filogenetik, yang mana untuk anggota dari kelompok 8 sendiri ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Fani Fatmawati Panma, dengan BP 2010422030. Yang kedua ada Diana Angelia dengan BP 2010422032. Dan yang ketiga Okta Septiana Putri dengan BP 2010422034. Baiklah, untuk pembahasan pertama itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Diana Angelia. Kepada Diana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pertama. Yang pertama itu kita buka file hasil kontik dalam format FASTA. Setelah itu kita copy paste hasil kontik tersebut ke NCBI, yaitu di nucleotide blast. Copy paste dalam kotak yang di dalam kotak tersebut. Baik, selanjutnya kita copy paste hasil konting tersebut ke NCBI, yaitu di nucleotide blast. Setelah kita paste, kita scroll ke bawah, kemudian klik algoritma parameters, atur max target sequence-nya menjadi 500. Kemudian kita klik blast di bawah. Seperti tampilan penjelasan kemarin, maka akan keluar berbagai bentuk spesies juga. Di sini kita pilih 10 sequence pembanding dengan partial sequence. Disarankan mengambil 10 spesies teratas dari list yang ada karena biasanya berisi, jangan mengambil spesies 10 teratas dari list yang ada karena biasanya berisi spesies yang hampir sama. Maka kita pilih beberapa 10 sequence dengan spesies yang berbeda. Setelah kita pilih 10 sequence tersebut, kita klik download. Pilih dalam format FASTA, complete sequence. Nah, setelah terdownload, kita buka file yang sudah di-download tadi dalam bentuk notepad. Dengan opsi notepad, kemudian keluar tampilan berbagai sequence tersebut, kita rapikan pengeditan nama spesiesnya, yaitu dihapus angka yang ada pada nama spesies dengan meninggalkan nama spesiesnya saja. Kemudian tidak boleh ada spasi dalam nama spesies. Spasi tersebut kita ganti dengan underscore.
Spesies yang namanya sama dapat diberi dengan angka di belakangnya seperti halnya dengan Pediococcus sp ini ada berbagai itu sejenis, kita tambahkan angka 1, 2 ataupun 3. Setelah itu save file dengan klik file dan pilih save as. Simpan dalam format FASTA. Setelah itu buka aplikasi ClustalX. Kemudian buka file yang kita simpan tadi, yang kita kerjakan tadi. Dengan memilih load sequence, tekan file, kemudian pilih load sequence. Kemudian buka file yang sudah di-save sebelumnya. Klik open. Klik menu alignment di atas pojok kiri. Kemudian do complete alignment. Kita tekan. Lalu oke. Nah, setelah itu kita simpan file dengan klik menu file dan save as sequence as. Kemudian centang format ClustalX dan FASTA. Lalu kita klik OK. Nah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diana atas penjelasannya. Penjelasan berikutnya pada aplikasi BioEdit itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Septiana Putri. Kepada Okta, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Langkah selanjutnya yaitu membuka aplikasi BioEdit. Kemudian klik file. Lalu klik file, kemudian open. Lalu buka file yang telah kita align tadi. Setelah keluar tampilan seperti berikut, kemudian kita ganti pada bagian mode menjadi mode edit. Lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak sejajar, sekuensi-sekuensi yang tidak sejajar ini sampai sejajar di awal dan di akhir dengan cara memblok lalu menghapusnya. Setelah sekuensinya dirapikan sehingga tidak ada yang tidak sejajar lagi, kemudian kita akan meng-save atau menyimpan filenya dalam bentuk format FASTA dengan klik file, lalu save as, kemudian pilih tempat penyimpanannya, lalu beri nama dan simpan dalam format FASTA.
Setelah file terbuka, mohon maaf, setelah file tersimpan, maka kita akan melanjutkan ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi MegaX. Setelah aplikasi MegaX terbuka, lalu kita pilih file. Kemudian pilih menu Open File as Session. Lalu kita pilih file kita tadi yang mempunyai format dari fast file. Lalu kita align. Mohon maaf, lalu kita analyze. Lalu oke. Setelah itu kita buka menu TA. Pilih menu display color cell. Display, lalu color cell. Maka akan terlihat tampilan seperti yang ada di layar. Kemudian kita klik menu statistik. Kemudian nucleotida composition. Lalu pilih output format Excel. Maka data kita tadi akan terbuka di aplikasi Microsoft Excel seperti yang terlihat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Okta. Penjelasan berikutnya akan saya lanjutkan. Di mana kita kembali ke aplikasi MegaX sebelumnya, kemudian pada pilihan menu kita pilih menu highlight, kemudian kita pilih conserve site. Nah, yang mana dapat dilihat pada layar ini merupakan daerah-daerah conserve, yang mana itu terdapat 1.395 dari 1.403. Lalu kita klik menu highlight kembali, kita pilih variable site. Nah, di sini dapat terlihat ada 8 variabel dari 1.403 variabel yang ada yang memaparkan daerah conserve. Lalu pilih menu highlight kembali, kemudian pilih parsing info site. Nah, di sini terdapat informasi mengenai daerah parsimoni sebanyak 1 dari 1.403 daerah bahasa yang ada. Kemudian kita pilih kembali menu highlight dan kita pilih bagian singleton site. Nah, di sini terlihat bagian dari daerah singleton itu terdapat 7 daerah dari 1.403 daerah yang ada. Kemudian kita tutup, kita kembalikan ke menu awal, kemudian kita pilih menu distance, kemudian pilih compute pairwise distance. Kemudian pilih yes. Kemudian pilih OK. Nah, itu akan terlihat tampilan pada layar yang merupakan jarak genetik antar 10 sekuens pembanding yang telah kita pilih di NCBI sebelumnya. Baiklah, kita kembalikan ke menu awal, kemudian kita pilih menu phylogeny, kemudian pilih construct test neighbor joining tree. Kemudian pilih yes. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Pada tabel type of phylogeny itu kita memilih bootstrap method, dan pada bagian number of bootstrap replication kita memilih 500. Setelah itu kita pencet OK. Nah, kemudian akan muncul gambar dari phylogeny dari 10 spesies pembanding kita yang telah kita unduh di NCBI tadi. Kemudian untuk mengunduh gambarnya dapat kita pilih pada menu image,
Kemudian save as PNG file. Kemudian pilih tempat di mana ingin menyimpan gambar tersebut. Kemudian klik OK. Nah, maka gambar dari pohon filogenia dari 10 spesies membanding tadi telah dapat kita unduh dan dapat kita lihat seperti yang ada pada layar. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai bagaimana cara melihat gambar filogeni dari spesies berdasarkan urutan bahasa nukleotidanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami pamit undur diri, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.